Kalau kita bisa mengatasi ini, kita akan unggul. Waspadai 5 tipe orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, malam hari ini kita belajar tentang kemerdekaan dan cinta tanah air. Bismillah ya, biar kita tahu apa sih yang dimaksud merdeka itu. Bedanya apa dengan ulang tahun biasa. Kata merdeka itu berasal dari bahasa Jawa. Merdiko. Ini istilah ini zaman dulu, zaman Mojopahit, itu diberikan biasanya status di satu daerah yang bebas pajak. Karena mungkin daerah ini jasanya besar. Mungkin kepala daerahnya punya jasa membantu rajanya menaklukkan mana dan lain sebagainya. Nah, kemudian dianugerahi status bebas pajak. Jadi tidak usah bayar upeti lagi ke pusat kerajaan di Mojopahit. Nah, ini namanya merdiko. Secara bahasa ya, nanti jangan dikaitkan dengan berarti hari ini kita belum merdeka Pak, kita masih bayar pajak. Nggak itu. Ini secara bahasa saya. Dulu digunakannya begitu zaman Mojopahit. Jadi untuk daerah yang bebas upeti ke pusat kerajaan. Ini penggunaannya. Yang kedua, bahasanya. Kata merdiko itu tadi dari bahasa Kawi atau dekat ya dengan bahasa Sangskerta, yaitu mahardiko. Nah, kadang-kadang pakai istilah mahardika. Itu gabungan dari dua kata, yaitu maha dan ardika. Moho dan ardiko. Ya moho itu sangat. Ini kan terus diserap dalam bahasa Indonesia. Apa-apa maha. Tuhan itu kan segalanya maha. Maha itu ya berarti menunjukkan sesuatu yang sudah tidak bisa digambarkan lagi dahsyatnya. Itu maha. Jadi maha kuasa, maha bijaksana, maha tahu dan lain sebagainya. Yo, kecuali mahasiswa tentu saja. Nah, ya, mahardika itu artinya sangat bijaksana, sangat kuat, sangat kaya. Perhatikan ini bukan ilustrasi, tapi memang begitu, bijaksana, kuat dan kaya. Orang yang punya kombinasi tiga hal ini dia moho ardiko, maha ardika. Dia orang yang merdeka. Bijaksana itu berarti kepandaian. Jadi orang bodoh tidak bisa dia merdeka. Kemudian kuat itu ya berarti dia kalau zaman dulu kesaktian. Kalau hari ini mungkin ilmu, sains dan teknologi. Orang jadi kuat. Dan yang ketiga kaya. Jadi orang tidak pintar, orang lemah, orang yang serba kekurangan tidak bisa dia merdeka secara harafiah ini. Jadi Pak, dengan definisi ini mungkin dari sisi bahasa ini mungkin ya kita belum masuk golongan orang yang merdeka. Wong
Kita akan merasa, saya aja merasa masih belum terlalu pinter, masih juga punya banyak kelemahan, apalagi kekayaan, wis ndak nutut aku. Nah, dari sisi ini, dari sisi bahasanya saja mungkin ya kita juga belum merdeka. Jadi kalau dari sisi bahasa tadi kan berarti orang yang punya kualifikasi wisdom, power, and wealth. Jadi orang bijaksana, orang sakti, dan orang kaya. Dialah yang merdeka. Ya meskipun makna nanti bisa dipanjang-panjangkan lah. Kayak tadi kesaktian hari ini itu mungkin beda dengan kesaktian dulu. Kalau dulu mungkin kesaktian itu bisa punya keris petir misalnya, atau punya apa, itu dulu. Kalau sekarang mungkin ilmu, sains, teknologi. Nah itu kesaktian zaman sekarang. Jadi kejarlah kesaktianmu tapi zaman sekarang. Orang Jawa itu kan menarik, ilmu itu ada tatarannya. Kalau orang Jawa itu ilmu itu ada kanoman, ada ilmu kanuragan, ada ilmu kasepuhan, ada ilmu kasampurnan. Nah ini levelingnya ilmu ya. Kalau ilmu kanoman itu ya ilmu yang kalian kaji di sekolah-sekolah untuk bekal hidup. Nanti ada ilmu kanuragan. Ini keahlian-keahlian, keistimewaan-keistimewaan khusus yang membuat kalian unggul. Kalau zaman dulu kanuragan itu mungkin ya seperti tadi, kesaktian-kesaktian, orang bisa ngilang, orang bisa dulu, bisa terbang dan lain sebagainya, kayak sinetron-sinetron itu. Dulu tapi sekarang kanuragannya beda. Kemudian kasepuhan. Kasepuhan ini level kearifan hidup. Jadi ilmu-ilmu yang mengajari kita bagaimana hidup secara pas, bijaksana. Dan puncaknya ilmu kasampurnan. Kalau ilmu kasampurnan ini ya mungkin kalau di tasawuf ini levelnya sudah ma'rifat. Baik, ya ini jenjang keilmuan versi Jawa. Ini dalam rangka menuju kemerdekaan tadi. Sosok yang bijaksana, sakti, dan kaya. Tapi ini makna secara harafiah. Oke, ya kalian, Pak, apa boleh saya mencari kesaktian-kesaktian juga? Ya boleh, tapi saktimu hari ini teknologi. Jadi kepandaian. Kayak teh ini datang tanpa saya ambil, saya minta datang sendiri tiba-tiba. Wah itu bisa pakai ayat Ma'idatan minas sama. Wah tiba-tiba datang makanan dikasih orang. Oke, baik. Ini kemerdekaan dari sisi penggunaannya dulu kata merdeka dan dari sisi bahasa. Saya lanjut. Sekarang kita ke barat. Kalau dalam tradisi barat ada 4 istilah yang sinonim dengan kemerdekaan. Yang pertama freedom, yang kedua liberty, yang ketiga independent, yang keempat otonomi. Ini beda-beda maksudnya, meskipun semuanya bisa kita terjemahkan sebagai merdeka. Yang pertama freedom. Freedom itu merujuk pada kapasitas individu yang mampu milih, menentukan sendiri nasibnya, membangun sendiri hidupnya. Nah, ini konotasinya freedom. Jadi freedom itu ada konotasi individualnya. Jadi kalau kalian, saya ingin bebas, yang kamu cari itu freedom namanya. Kebebasan individu. Aku tidak mau diatur, Pak. Aku ingin sesuai karepku dewe, sesuai keinginanku sendiri. Itu freedom namanya. Oke ya, nanti penggunaannya biar pas. Yang kedua liberty.
Kalau liberty ini sosial, kalau tadi kan individual. Kalau liberty ini sosial, kondisi masyarakat yang terbuka, bebas, banyak pilihan. Nah, ini yang dijadikan simbol Amerika itu kan, makanya patungnya patung liberty, bukan patung freedom. Berarti di sana itu orang terbuka, ingin jadi apa saja, mau melakukan apa saja bisa. Nah, ini kondisi sosial di tengah masyarakat. Sama dengan independen. Independen juga untuk level sosial. Tapi independen itu konotasinya adalah situasi dari semula terikat sekarang jadi bebas. Itu independen. Makanya hari kemerdekaan ini biasanya terjemahannya Independent Day, bukan Liberty Day. Jadi kondisi kita bebas dari setelah terikat. Itu namanya independen. Beda lagi dengan otonomi. Kalau otonomi itu kebebasan yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi, meskipun kita masih ada di bawahnya. Itu namanya otonomi. Jadi kayak dosen bilang, wes sudah sekarang mahasiswa bebas, mau masuk boleh, mau ndak masuk boleh kuliah misalnya. Kamu kan seneng gitu. Itu namanya kamu diberi otonomi. Kamu mau ngumpul tugas saja atau mau rajin di kelas atau mau apa boleh. Itu kan kalian di kelas kan di bawah kekuasaannya dosen. Oleh dosennya dibebaskan mau apa saja. Ini namanya otonomi. Mendapat otonomi dari pihak yang lebih tinggi. Nah, meskipun masih di bawah kuasa pihak yang lebih tinggi itu. Nah, itu freedom, liberty, independent, dan otonomi. Ah, sekarang pinter ya, sudah ngerti paling enggak malam hari ini bedanya apa? Freedom, liberty, independent, dan otonomi. Nanti makainya harus pas. Oke, ini istilah dari Barat. Saya lanjutkan lagi. Pokoknya malam hari ini sebentar, tapi kalian mungkin semoga dapat banyak. Nah, kalau Islam, dalam Islam ada dua istilah untuk menjelaskan kemerdekaan. Yang pertama istiqlal, yang kedua hurriyah. Nah, ini kalau kalian buka kamus sama-sama artinya kemerdekaan. Makanya di Jakarta dulu Pak Karno memberi nama Masjid Istiqlal. Itu sebenarnya nama lain dari Masjid Kemerdekaan. Cuma konotasinya beda antara istiqlal dan hurriyah. Maknanya berbeda, meskipun kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama-sama mungkin bisa pakai istilah merdeka. Kalau istiqlal itu freedom from, bebas dari sesuatu. Kalau hurriyah itu freedom for, bebas untuk melakukan sesuatu. Nah, ini perlu dibedakan juga. Kemarin kalian kan teriak-teriak, saya ingin kebebasan, saya ingin kebebasan. Iya. Mau bebas yang jenis apa? Yang jenis istiqlal atau jenis hurriyah? Kalau istiqlal ini sebenarnya kalau dalam Islam banyak dijelaskan dalam tasawuf. Nanti ada makom sufi, misalnya dijelaskan oleh Ibnu Arabi, makom namanya hurriyah, makom bebas. Nah, istiqlal itu adalah freedom from, jadi bebas dari. Yang dimaksud apa sih? Manusia itu dituntut untuk membebaskan dirinya dari ketergantungan apapun selain Allah.
tidak diperbudak oleh apapun selain Allah. Termasuk diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh orang lain, dikuasai, dijajah orang lain. Satu-satunya tempat kita bergantung itu Allah saja. Dan kita bebas dari semua yang bukan Allah. Itu namanya istiqlal. Jadi maka kemerdekaan dari penjajah itu ya istilah kemerdekaannya ya kita mengalami istiqlal, kebebasan. Jadi wisuda lulus terus wah bebas aku dari tugas-tugas dosen, itu istiqlal. Nah selanjutnya terus kamu bingung, ini terus mau apa ya habis lulus? Nah itu hurriyah. Jadi selanjutnya mau apa? Kalian bebas sih, tapi kan lebih sulit kalau selanjutnya mau apa itu. Kalau membebaskan diri dari sesuatu kan jelas. Yang mengikat aku ini loh, terus aku bebas. Tapi bebas lebih sulit itu yang freedom for. Bebas untuk apa? Dulu misalnya kita ingin bebas dari Orde Baru misalnya, kan 98 itu dahsyat sekali peristiwanya. Tapi terus kalau sudah itu mau apa? Itu kan terus banyak yang kebingungan saat itu. Jadi bebas dari lebih mudah daripada bebas untuk. Banyak orang yang tidak terlatih kalau sudah freedom for ini. Akhirnya salah-salah pilih. Akhirnya ruwet. Terus penak zaman biyen. Lebih asik yang lalu deh, sekarang tidak enak misalnya. Karena kamu apa? Kamu tidak mampu untuk freedom for ini. Menentukan nasibmu sendiri. Mungkin karena biasa dituntun, biasa diarahkan, biasa ditetapkan dan lain sebagainya. Jalan sendiri, menetapkan sendiri hidupmu tidak bisa. Nah, ini nanti perlu pendidikan. Jadi paling tidak dipahami itu ya, istiqlal itu membebaskan diri dari keterikatan apapun selain Allah. Kemudian hurriyah, kalau sudah bebas apa? Hurriyah, bebas melakukan apa? Lakukan 3 hal ini saya ambil dari konsepnya Ibnu Arabi tadi. Hurriyah itu berarti kita melakukan 3 hal. Ta'alluq, kemudian takhalluq, dan yang ketiga tahakkuk. Jadi tahakkuk, takhalluq, dan ta'alluq. Ta'alluq itu ketika kita bebas dari segala sesuatu, satu-satunya tempat bergantung kita hanya Allah saja. Ini namanya ta'alluq. Menyambungkan hidup kita dengan Allah saja. Ya itu nanti kan hasilnya ta'alluq itu alaqah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua takhalluq. Takhalluq itu mengisi hidup kita dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang baik. Itu namanya takhalluq. Di antara budi pekerti yang baik itu bi akhlakillah. Makanya ada istilah takhallaq bi akhlakillah, berakhlak sesuai dengan akhlak-akhlak mulia utama yang juga dimiliki oleh Allah. Di level kita tentu saja. Jadi namanya takhalluq. Jadi ta'alluq, takhalluq, yang ketiga apa? Tahakkuk. Tahakkuk itu mewujudkan, menjalankan yang benar, yang baik, yang indah, yang kita tahu. Itu namanya tahakkuk. Ini kelihatannya sederhana. Apalagi kalau cuma dijelaskan gini kamu langsung paham. Simpel, cuma menjalankannya pontang-panting mesti. Jadi ta'alluq misalnya, hidup yang nyambung terus dengan Allah itu bisa ikhtiar seumur hidup kamu. Takhalluq juga begitu. Apalagi hari ini godaan banyak. Yang ketiga tahakkuk. Jadi tahakkuk itu karena sebenarnya kita itu baik buruk. Itu sebenarnya sebagian besar kita sudah tahu.
Bahkan orangnya yang tidak sekolah, tidak kuliah pun sebenarnya tahu kok mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tidak. Sebagian besar bisa diketahui asal akalnya sehat, hidupnya beres. Yang sulit itu bukan tahu mana baik, mana buruk, tapi tahakkuk ini, menghidupkan yang baik dan menjauh dari yang buruk. Makanya doa di antara doa yang kita diminta sering mengucapkan itu kan arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaah. Warzuqnat tibaah itu tahakkuk ini. Menghidupkan kebenaran atau hidup dalam kebenaran yang kita yakini. Kapan-kapan kalau ada waktu boleh teman-teman iseng daftari apa ya hal benar, hal baik yang aku tahu ini pasti benar, pasti baik tapi belum aku lakukan. Boleh kamu coba daftarin ya. Apa saja sih yang saya tahu? Mungkin puasa Senin Kemis, mungkin rajin ngaji, mungkin sholat tahajud, mungkin banyak sedekah, apa saja. Coba kamu daftari ya. Ya kalau ditanya orang, sedekah bagus nggak? Bagus dong. Kamu sudah sedekah? Nanti. Kalau sudah kaya kan mesti begitu. Ya coba deh latihan ya. Karena di antara amanat hidup kita di muka bumi ini ya tahakkuk, menghidupkan kebenaran. Jadi baik, ini versi Islam atau sebut saja versi tasawuf. Ada istiqlal, ada hurriyah. Baik, sudah 3 ya nemu makna merdeka dari perspektif bahasa Jawa, kemudian dari perspektif bahasa Inggris. Nah, kalau ini dari perspektif Islam. Wong ini tirakatan kan tentang Indonesia, jadi paling tidak kita sekarang tahu yang disebut merdeka itu apa. Lanjut. Ini yang pernah ditanyakan pada saya ya. Kenapa sih harus cinta tanah air, hubbul waton? Yang pertama, jawaban mudahnya adalah fitrah, sunnatullah. Manusia itu alami saja cinta pada tanah, tumpah darahnya. Yang tadi saya sebut passion itu kamu nggak perlu susah payah kok. Kalian mesti punya keterikatan hubungan dengan tanah airmu, tumpah darahmu, tempat kamu lahir. Itu yang disebut fitrah dan sunnatullah. Buktinya apa? Ya kamu kan manusia itu terkenang-kenang. Misalnya kalian sekarang kuliah di Jogja saja. Kalian kan terkenang-kenang desamu. Makanya orang Indonesia itu kalau mudik semangat sekali. Kenapa? Ada keterikatan dengan tanah tempat kelahiran. Dan itu fitrah, sunnatullah. Bukan sesuatu yang aneh. Jadi manusiawi sekali. Jadi makanya kadang-kadang mungkin teman-teman lihat gambar-gambar dari desa atau gambar-gambar dari masa lalu itu kan rasanya wah, pengen kembali ke sana ya. Padahal mungkin kembali ke sana beneran ya pontang-panting kamu. Tapi pengen ke sana ada apa? Ada rasa, ada passion, ada hubungan keterikatan dengan tempat kita lahir. Mungkin di desamu sana itu ndak ada, masih belum ada jaringan, masih sulit apa-apa, ndak kayak di kota. Tapi toh begitu kamu rindu untuk pulang. Jadi rasa cinta pada tanah tumpah darah ini sebenarnya sifatnya natural, alami, sunnatullah. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau ini istilahnya Imam Ghazali, hubbu ma yuhibbuhullah. Di antara idealnya cinta pada Allah itu adalah cinta pada apapun yang dicintai oleh Allah. Maka persoalannya bukan mengapa kok kita harus cinta tanah air. Persoalannya adalah harusnya kita mencintai apa saja ciptaan makhluknya Allah. Tidak hanya sekedar tanah air. Jadi kalau ada orang yang tanya ini, itu pertanyaannya kurang luas. Kita itu harusnya jiwa kita jiwa pecinta dan mencintai apapun
yang yuhibbuhullah, yang dicintai oleh Allah. Alam semesta ini ciptaannya Allah, pasti Allah mencintainya, apalagi manusianya. Jadi mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Bumi kita, alam tempat kita berpijak, lingkungan kita, itu kan juga makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Dan pasti juga dicintai oleh Allah. Mencintai yang dicintai oleh Allah itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Makanya mencintai Rasulullah itu sangat dianjurkan, luar biasa. Kenapa? Hubbu man yuhibbuhullah. Mencintai orang yang dicintai Allah. Termasuk para ulama, para aulia. Itu hubbu man yuhibbuhullah. Bukan kok Pak cintanya jadi 2, Pak jadi 3, jadi banyak. Kan bukankah kita harus mencintai Allah saja? Tidak, cara membacamu keliru. Kita mencintai Rasulullah, mencintai para ulama, mencintai tanah air, itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Nah, jadi jawaban keduanya itu. Yang ketiga, cinta kita pada tanah air itu manifestasi dari keridhaan kita dan rasa syukur kita pada Allah. Allah menetapkan kita, menakdir kita lahir di Indonesia, ya kita ridho dan kita syukuri. Manifestasi ridho kita dan syukur kita cintai tanah air tempat kelahiran kita. Jadi sederhananya itu. Dan yang terakhir, kenapa kita harus mencintai waton tanah air kita? Karena disinilah kita mendapat fasilitas, mendapat kendaraan, mendapat banyak hal sebagai bekal kita untuk perjalanan kembali menuju Allah. Kita perlu sholat, kita perlu puasa misalnya. Sholat kan butuh masjidnya, butuh sajadahnya, butuh airnya untuk wudhu, butuh apa lagi. Itu kan semua kita peroleh di sini. Kita puasa butuh buka puasa, butuh sahur, butuh mikrofon untuk bangunin sahur, butuh apa saja. Kebutuhan kita semuanya kan diperoleh dari sini. Jadi waton kita, tanah air kita dengan segala fasilitasnya, itu adalah fasilitas dan kendaraan yang diberikan oleh Allah untuk kita ilaihi roji'un, kembali kepadanya. Jadi tidak kok, mungkin ada yang anggap, wah nanti kita menduakan Allah dong, tanah air sama Allah. Enggak. Jadi kita itu menggunakannya untuk mendekat pada Allah. Jadi fasilitas anugerah yang diberikan oleh Allah ini kita maksimalkan, kita manfaatkan untuk kita bisa lebih dekat kepada Allah. Jadi cara berpikirnya begitu, awas meleset. Baik, jadi ini kalau ada pertanyaan, mengapa Pak kok hubbul waton? Oke, cinta tanah air. Biasanya kan orang hubbul waton minal iman itu bukan hadis loh Pak. Iya, bukan hadis. Tapi bukan berarti orang tidak boleh cinta pada tanah air. Justru, itu tadi ada argumen-argumennya. Dan ini kan mendukung keimanan kita, mendukung keberagamaan kita, bagian dari cinta kita kepada Allah. Baik, lanjut ya, saya bacakan sebentar saja. Ini kalimat dari Hamka, dari buku Pandangan Hidup Muslim. Tanah tumpah darah, tempat kita dilahirkan, merupakan tempat yang kita cintai. Untuk mengetahui betapa besarnya rasa cinta kita terhadap tanah air kita sendiri, maka cobalah untuk merantau ke negeri orang sejenak. Kalau punya uang ya.
Iya. Atau kalau tidak nonton TV tidak apa-apa. Walaupun kita sudah merantau jauh-jauh, pastilah kita akan terbayang tempat kelahiran kita. Dan apabila bendera bangsa-bangsa berkibar di PBB, maka bendera yang pertama kali kita cari pasti di mana letak bendera merah putih. Sejak itulah kita tahu bahwa kita mempunyai rasa cinta terhadap tanah air kita sebagai tempat di mana kita dilahirkan. Ini yang saya sebut passion yang alami tadi. Jadi tidak usah dipaksa pun, orang normal alami itu cinta pada tanah airnya. Kalau ada yang tidak, itu perlu diuji kenormalannya. Mudahnya begitu. Kita percaya pada Tuhan dan mengabdi kepadanya. Kita bersyukur kepadanya karena kita dilahirkan di atas setumpuk dunia yang indah. Tanah air adalah nikmat ilahi, karena di atas buminya lah kita dilahirkan dan hasil daripada buminya kita gunakan. Nah, ini pendapatnya beliau, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Baik, saya jelaskan ringkas. Kalau tadi jiwa merdeka, kalau ini jiwa pecinta, termasuk pecinta tanah air. Yang pertama, orang yang cinta itu knowledge, ingin tahu dan saling tahu, saling memahami. Makanya Al-Quran itu menggunakan diksi lita'arofu, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arofu. Jiwanya seorang pecinta, termasuk cinta tanah air, itu adalah ingin tahu, berarti belajar terus tentang yang dicintai dan saling memahami, tidak egois. Nah, ini karakter pertama. Tidak mungkin orang mencintai itu egois. Dia terbuka, toleran, menerima kondisi yang dicintai. Hari ini kan banyak orang itu ingin selalu perspektifnya yang dimenangkan, pandangannya yang dinomorsatukan, yang lain harus ikut aku semua. Kalau ndak tak debat, tak eyel, tak maki-maki, tak itu. Itu berarti ndak termasuk jiwa pecinta. Jiwa pecinta itu terbuka, mau belajar dan mau memahami. Oh iya ya, saya orang daerah sini, cara berpikirnya beda dengan orang daerah sana, cara mengungkapkan kesukaannya beda dengan sana. Oh dia aliran itu cara berpikirnya begitu, saya aliran ini, saya berpikirku begini. Nah, ini namanya knowledge. Jadi mau tahu dan mau saling memahami. Ini jiwa pecinta. Ya enggak mungkin cuek, jiwa pecinta itu ingin paham. Apa sih maumu dan aku mau memahami. Ciri kedua, jiwa pecinta itu respect, menghargai. Apapun situasinya. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Mental-mental orang yang serba mengeluh. Itu berarti tidak respect. Pokoknya pikirannya jelek saja tentang dirinya, masyarakatnya, bangsanya. Itu namanya tidak respect. Bukan mental pecinta. Yang ketiga, care. Care itu peduli. Wah, ini saudaraku sebangsa, jangan sampai salah, aku bantu. Tidak kok, wah ini meskipun sebangsa, beda aliran, beda kelompok, biar jatuh saja, biar hancur saja, biar rusak saja. Begitu dia salah, ayo di blow up, diviralkan, biar semua orang tahu, biar dia cepat jatuh. Ini namanya ndak care. Ndak respect, ndak care. Kalau ingin kehidupan berbangsa, bernegara kita nyaman, ada care. Saya yakin para pejuang, para pahlawan, simbah-simbah kita dulu rela mati-matian sampai berkorban nyawa. Itu demi melihat kita anak turunnya, generasi selanjutnya itu saling mencintai, bukan saling membenci. Maka yuk dihidupkan jiwa-jiwa pecinta ini, biar mereka bahagia di sana.
Mungkin mereka lihat kita hari ini hanya karena urusan kecil sepele, kita bermusuhan, saling maki, saling ejek, saling menjatuhkan. Kita tiap hari mencermati kira-kira dari musuhku ini yang bisa diviralkan apa. Saya tunggu dia kepleset ngomong langsung saya. Karena kita kan banyak begitu sekarang trennya. Jadi tidak menginginkan kebaikan. Yang diinginkan adalah kemenangan atas orang yang dibenci. Ini namanya ndak care. Dan ndak responsible. Responsibility itu tanggung jawab. Jadi yalah, aku juga punya tanggung jawab untuk memajukan, punya tanggung jawab untuk mensukseskan, punya tanggung jawab dan lain sebagainya. Ini namanya jiwa petinja, knowledge, respect, care, dan responsible. Mau belajar, mau menghargai, peduli, dan siap bertanggung jawab. Di level, di ranah kita masing-masing. Baik, ini saya harus cepat, ternyata panjang. Oke ya, ini boleh di cross check nanti di waktu sesi ahli syariati. Tantangan hidup itu ada 4: alam, sejarah, masyarakat, dan diri kita sendiri, ego. Tantangan alam bisa kita taklukkan dengan sains, teknologi. Tantangan sejarah bisa kita taklukkan dengan kemandirian, kekuatan kita. Tantangan masyarakat bisa kita taklukkan dengan keteguhan kita pada nilai dan norma. Nilai-nilai hidup berbangsa, bernegara. Jadi ya tantangan dari masyarakat itu maksudnya kan kadang-kadang masyarakat itu mudah terombang-ambing, mungkin oleh budaya populer, mungkin oleh medsos dan lain sebagainya. Agar tidak mudah tenggelam, kita perlu teguh pada nilai dan norma. Jawabannya itu. Tantangannya ego ada pada kontrol diri, pengendalian diri. Jadi kemampuan kita mengendalikan diri. Nah, perhatikan ini rumus dari ahli syariati sebenarnya. Kita berhadapan dengan 4 penjara, atasi itu. Kalau kita bisa mengatasi ini, kita akan unggul. Waspadai 5 tipe orang ini. Ini mengambil inspirasi dari kisahnya Nabi Musa. Ini juga dari ceritanya ahli syariati. Yang harus kita waspadai apa? Yang pertama Fir'aun, pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang korup, itu Fir'aun. Hati-hati juga dengan tipe kedua, tipe Haman. Haman ini ilmuwan, teknokrat, tapi dia pendukung kezaliman. Orang pinter sebenarnya, punya kualitas, tapi dia mengabdi pada Fir'aun. Itu Haman. Yang ketiga, Korun. Hartawan, orang kaya, pemilik modal, tapi rakus, menghisap, tidak mau berbagi. Ini masalah. Yang keempat, Bal'am. Bal'am itu pendeta zaman Fir'aun. Agamawan, tapi mengabdi pada kezoliman. Dia yang melegitimasi semua praksis ketidakadilan, kezoliman. Dan yang terakhir rakyat, tapi yang tipe Bani Israel. Bani Israel dalam cerita Al-Quran ya, di situ kan diceritakan mereka itu sulit diatur, enggan kalau disuruh berkorban, ingin selalu dibantu, difasilitasi, terus ngeyel. Sukanya bikin trik-trik kalau ada aturan disiasati. Itu Bani Israel dalam ceritanya Nabi Musa dalam Al-Quran. Tipe Bani Israel ini ya menyulitkan. Sebagaimana tipe Bal'am, tipe Korun, tipe Haman, dan tipe Fir'aun.
Baik, jadi tantangannya itu ya teman-teman. Tadi ada 4 tantangan dan 5 jenis musuh yang harus kita taklukkan.